Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Perang Hunain. Setelah penaklukan Makkah yang bersejarah, Rasulullah SAW tidak langsung kembali ke Madinah. Beliau memilih tinggal di sekitar kota suci tersebut selama 19 hari, mendirikan kemah di pinggiran kota yang kini tengah berada di bawah panji tauhid. Di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Makkah. Dengan pasukan berjumlah 12.000 orang, 10.000 dari Madinah dan 2.000 penduduk Makkah, yang sebagian besar baru saja memeluk Islam, beliau meninggalkan kota kelahirannya. Di antara persiapan itu, beliau meminjam 100 baju zirah yang lengkap dari Safwan bin Umayyah, seorang pemuka Quraisy yang saat itu masih musyrik. Namun kelak ia masuk Islam. Kepemimpinan Makkah pun beliau serahkan kepada I'tab bin Usaid sebagai gubernur. Penaklukan Makkah mengguncang Jazirah Arab. Suku-suku tetangga yang selama ini mengamati dari jauh merasa resah. Di antara mereka, Hawazin bin Thaqif yang merasa kebesaran mereka terancam. Muhammad telah menang melawan kaumnya sendiri, kata mereka. Tak ada lagi yang bisa mencegahnya datang kepada kita. Maka mengapa tidak kita duluan yang menyerang? Usul yang lain. Dipimpin oleh Malik bin Auf an-Nasri, mereka mulai mengumpulkan pasukan. Malik memerintahkan agar wanita, anak-anak, serta seluruh hewan ternak dibawa serta ke medan pertempuran di Autas. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, agar setiap prajurit tahu bahwa yang mereka pertaruhkan bukan hanya nyawa mereka, tetapi juga keluarga dan juga harta mereka. Kabar tentang persiapan itu sampai ke Rasulullah SAW. Saat senja, sepasukan kavaleri datang membawa laporan. Bani Hawazin keluar membawa para wanita, anak-anak, unta dan kambing mereka. Lapor komandan pasukan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum tenang dan berkata, "Insya Allah semuanya akan menjadi rampasan perang kaum muslimin." Pada hari ke-10 bulan Syawal, pasukan muslimin tiba di Hunain. Rasulullah SAW menunjuk 3 pembawa panji, Ali bin Abi Thalib untuk kaum muhajirin, Usaid bin Hudair untuk suku Aus, dan Habab bin Muzzir untuk suku Khazraj. Mereka melangkah maju, tak tahu bahwa jebakan telah menanti. Di balik bukit pepohonan lembah Hunain, Malik bin Auf telah lebih dahulu menempatkan pasukannya semalam suntuk. Penyerang disebar di setiap celah sempit, tiap jalur masuk dan di balik bebatuan. Rencana mereka sederhana namun mematikan, menyerang secara tiba-tiba dengan panah, lalu maju serempak bagaikan gelombang badai. Pagi itu, kaum muslimin baru saja menuruni lembah. Tanpa aba-aba, hujan anak panah menghujani mereka. Lalu dari balik bebatuan, pasukan musuh menyerbu seperti kawanan belalang. Kekacauan pun pecah, barisan kaum muslimin buyar. Sayap-sayap pasukan telah runtuh. Banyak yang panik dan berlari menyelamatkan diri. Sebagian pasukan yang berada di belakang mengikuti, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di depan. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah SAW tetap teguh. Beliau membelokkan kudanya ke kanan dan berseru, "Wahai pasukan, ikutilah aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah." Namun hanya segelintir yang tetap bertahan. Keberanian Rasulullah kini menjadi tembok terakhir pertahanan, mengarahkan kudanya ke jantung pasukan musuh dan berseru lantang, "Aku Nabi yang tidak berdusta, aku anak Abdul Muthalib." Dengan penuh keyakinan, beliau turun dari kudanya dan mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Beliau memanggil Abbas pamannya dan memerintahkan, "Panggil sahabat-sahabatku." Abbas berseru dengan suara lantang, "Wahai kaum Ansar, wahai para sahabat Baiat Ridwan." Suara itu menggema membangkitkan jiwa-jiwa yang sempat gentar. Pasukan pun mulai berkumpul kembali, satu demi satu, dan akhirnya pertempuran pun kembali bergelora. Kini dengan formasi yang mulai rapi, kaum muslimin melawan dengan segenap jiwa. Rasulullah SAW memungut segenggam tanah dan melemparkannya ke arah musuh sambil berseru, "Gelaplah wajah-wajah mereka." Ajaibnya, setiap mata musuh yang terkena tanah itu seolah diliputi debu dan kebingungan. Ketakutan menjalar cepat di barisan lawan. Mereka mulai kocar-kacir. Dalam waktu yang singkat, kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Sekitar 70 orang dari suku
Thaqif terbunuh, harta, senjata, unta dan kambing menjadi rampasan perang. Rasulullah SAW membagi rampasan perang dan sebagian besar diberikan kepada para pemuka Quraisy dan suku-suku Arab yang baru masuk Islam. Kaum Ansar yang dulunya menyambut dan membela beliau saat ditolak di Makkah tidak mendapat bagian sedikit pun. Bisik-bisik pun muncul. Rasulullah sudah kembali kepada kaumnya. Sa'ad bin Ubaidah, pemimpin Ansor, datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan kegelisahan itu. Wahai Rasulullah, sebagian Ansor merasa tidak suka dengan apa yang engkau lakukan. Rasulullah SAW menatapnya dengan dalam dan bertanya, lalu engkau sendiri, Sa'ad, berdiri di pihak siapa? Aku adalah bagian dari kaumku, wahai Rasulullah, jawab Sa'ad. Kalau begitu kumpulkan mereka di lapangan, ujar Rasulullah. Kaum Ansar pun dikumpulkan. Rasulullah SAW datang dan berdiri di hadapan mereka. Setelah memuji Allah, beliau berkata, wahai kaum Ansar, aku telah mendengar perkataan kalian. Bukankah aku datang kepada kalian ketika kalian sesat, lalu Allah memberi petunjuk? Kalian miskin, lalu Allah membuat kalian kaya. Kalian pecah belah, lalu Allah satukan hati kalian. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, segala kebaikan berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Namun beliau melanjutkan, kenapa kalian tidak membalas ucapanku? Demi Allah, jika kalian mau jujur, niscaya kalian akan mengatakan kepadaku, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkanmu. Engkau datang dalam kehinaan, lalu kami memuliakanmu. Engkau diusir, lalu kami menerima dan melindungimu. Beliau menatap mereka, wahai orang-orang Ansor, apakah kalian mempunyai rasa suka kepada dunia yang aku berikan kepada suatu kaum agar mereka berislam, dan aku sudah percaya akan keislaman kalian? Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak rela jika orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang bersama Rasulullah? Ya Allah, kasihanilah kaum Ansor, anak-anak Ansor dan cucu-cucu Ansor. Tangis pun pecah, jenggot-jenggot basah oleh air mata. Mereka menjawab serentak, kami ridho wahai Rasulullah, kami ridho atas pembagianmu. Demikianlah kisah kita kali ini yang berhubungan dengan Perang Hunain. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang telah disajikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.